Halo sahabat Blog Baper, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Blog Baper akan bercerita kisah film yang berjudul 5 Malam di Tempat Freddy yang disutradarai oleh Emma Tammy dan diperankan oleh Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard, juga diramaikan para YouTuber ternama yaitu Corey Atkinson dan Matt Pat. Kisah tentang sekawanan boneka robot hewan bergerak atau istilah kerennya animatronik yang dirasuki oleh arwah-arwah penasaran. Oke, kalau udah siap, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat ngeriset semua jenis-jenis film yang bakal gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tanpa kesana kemari lagi, yos, let's go to the story, bros. Where to? Cerita dimulai pada seorang yang tampaknya satpam yang terlihat sangat diliputi rasa ketakutan yang sedang ngoprek sebuah ventilasi di tempat itu. Satpam itu mencoba mencari jalan keluar dan ingin melarikan diri dari tempat tersebut dari kejaran sesuatu makhluk yang sedang mengintainya. Tapi tiba-tiba dan satpam itu pun dan skin berpindah pada seorang pemuda yang baru bangun dari tidurnya setelah malam sepertinya bergadang. Dia adalah Mike, tokoh utama dalam film ini. Lalu dia menemui adiknya untuk menyuruhnya segera berangkat ke sekolah. Dan dia adalah Abby, adik perempuannya si Mike. Lalu diperlihatkan kita pada sebuah buku teori mimpi dan Mike tampak serius menyimak. Tapi karena kehausan akibat serius, akhirnya Mike ingin memesan minuman. Namun dia sekilas melihat bocah yang sedang kebingungan. Namun sesaat kemudian, bocah itu ditarik paksa oleh seorang pria. Karena si Mike adalah seorang satpam mall, maka dia pun langsung mengira itu adalah penculikan. Gak pakai lama, Mike langsung mengejar pria itu dan mereka nyemplung ke kolam. Karena salah paham, sebab ternyata pria dan anak itu adalah sepasang keluarga, Mike pun dipecat dari tempat kerjanya dan dia dibawa ke tempat konsultan. Lalu dia pun dinasihati oleh konsultan tersebut yang bernama Akang Steve. Namun tiba-tiba Mike ditawari pekerjaan oleh Akang Steve itu. I have a job for you. Come on, sit down. Mike penasaran dan mendengarkan. Namun setelah semua detail penjelasan tentang kerjaan itu, ya si Mike menolaknya karena dia tidak bisa bekerja di dini hari. I can't do nights. Sebab dia tidak terbiasa bergadang. Namun Akang Steve itu bilang kalau berubah pikiran tinggal hubungi dia katanya. Dan akhirnya si Mike pulang dengan penyesalan. Namun setelah di rumahnya dia lebih nyesal lagi karena lihat surat KPR rumah karena keterlambatan cicilan. Di rumahnya dia disambut oleh ART-nya si Mike dan Abby merangkap pengasuh dan menanyakan apakah Abby sudah makan apa belum. Dan Mike pun langsung menuju kamar Abby yang ternyata Abby sedang asik menggambar. Dan sekali lagi Mike berkata jangan lupa untuk makan. Dan Mike pun pergi dan tertidur karena lelah dan langsung bermimpi buruk tentang masa kecilnya yang dimana bahwa adik lelakinya sebelum Abby telah diculik seseorang yang sampai sekarang tidak diketahui siapa penculiknya dan di mana adiknya. Lalu Mike pun terbangun dan diperlihatkan kita oleh foto lengkap keluarga mereka. Skin pun berpindah di suatu tempat di mana ada Mike dan orang lainnya. Ternyata itu adalah bibi Mike dan pengacaranya yang ingin mengambil hak untuk mengasuh Abby karena Mike sudah tidak bekerja. Never see your sister again. Is that what you want? Mike pun dinasihati oleh guru Abby agar Mike segera nyari kerja agar Abby bisa tetap bersama Mike. Akhirnya Mike pun mau tidak mau menghubungi Akang Steve untuk minta pekerjaan yang tempo lalu sudah dibahas. Akang Steve dengan berbesar hati mau menerimanya dan keduanya pun akhirnya senang. Lalu nggak pakai lama, si Mike pun langsung menuju tempat kerjanya di dini hari. Mike pun masuk dan melihat-lihat ada foto yang bergambar boneka binatang yang mengemaskan. Mike pun menyalakan listrik di tempat itu dan langsung bergegas ke tempat kerjanya sebagai satpam tempat itu. Dan mengecek satu persatu CCTV-nya, dan yang tidak diketahui Mike adalah di tempat inilah peristiwa yang menyeramkan akan terjadi yang akan merubah nasib Mike di kedepannya. Lalu Mike untuk mengisi waktu kerja selama 6 jam di tempat itu, dia iseng-iseng menonton video jadul tentang detail, fasilitas, dan hiburan di restoran pizza itu. Terdapat game dingdong, mandi bola untuk merayakan ultah, dan demo pembuatan animatronik. Lalu nona di dalam video itu menekan tombol dan seketika TV pun jadi rumok dan kresek-kresek. Ya, Mike kaget melihatnya dan sebenarnya gue juga kaget. Lalu Mike mengambil baju satpam dan memakainya karena sudah saatnya dia patroli keliling untuk ngecek keamanan tempat itu kalau bisa ada bandit. Di tempat itu banyak sekali karya gambar anak-anak yang terpajang. Lalu Mike penasaran dengan gorden merah. Dan setelah dibuka, ada Bonnie di situ. Juga ada Chica dan Cupcake.
Lalu si Freddy pun terlihat juga di sana. Mike pun akhirnya tidur karena dirasa sudah aman terkendali, namun mimpi yang sama terulang kembali. Adiknya diculik dan menghilang, belum ketemu sampai sekarang. Tetapi ada perbedaan di mimpi kali ini. Mike melihat sekumpulan bocah berdiri di hadapannya. Tiba-tiba, Mike mengejar salah satu dari mereka, namun si Mike tersandung, terjatuh, dan terbangun. Akhirnya pagi tiba, Mike pun pulang. Hari pertama kerja sukses. Lalu si pengasuh membuat laporan. Semua kerjaan beres, bos. Lalu dia pamit pulang dan Mike pun senang. You do realize that lunch is the most important meal of the day. Ya, adegan pun berpindah di sebuah restoran dan juga entah apa yang Abang Pramusaji itu katakan. Yang jelas Matt Pat cukup keren di adegan ini. It's a food theory. Ternyata bibi mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat kepada Mike dengan memanfaatkan pengasuh mereka yang akan bekerja sama dengan teman-teman pengasuh Abby itu. His job is to make sure nobody gets in. So, we get in. Karena bibi Mike ingin merebut harta Mike dan memiliki Abby. Sungguh membagongkan. Adegan kembali berada di tempat Freddy Fazbear's, di mana Mike sedang tertidur dan lagi-lagi bermimpi tentang adik lelakinya dan kembali melihat para bocah-bocah itu lagi, dikejar lagi. Namun kali ini Mike diserang oleh salah satu bocah itu hingga terluka. Mike pun terbangun. Dan ternyata di luar ada polisi terlihat dari CCTV. Dan polisi itu ternyata seorang wanita. Langsung dihampiri oleh Mike, sebab ini adalah rezeki. Gadis polisi itu bernama Vanessa. Vanessa langsung menawarkan diri untuk mengobati luka di tangannya Mike yang dilihatnya tadi. Mike sebenarnya bingung kok bisa luka padahal di dalam mimpi. Vanessa langsung mengajak Mike berkeliling-keliling di tempat itu karena ternyata ia sangat mengenal Freddy Fazbear tersebut dan langsung memperlihatkan konsernya Freddy dan kawan-kawan. Tiba-tiba gitar Bonnie mengalami konslet. Kagetlah mereka dan konser pun terhenti. Setelah itu pagi pun tiba, Mike akhirnya bisa pulang bersamaan dengan Vanessa. Nah, disinilah gerombolan pengasuh itu mulai bergerak dengan rencana jahatnya. Mereka langsung masuk karena ada pintu yang lupa dikunci oleh Mike. Tibalah mereka di dalam, namun mereka tidak mengetahui bahwa bahaya telah mengintai mereka. Sebab Bonnie telah menghilang dari tempatnya. Perusakan pun segera dilaksanakan agar bosnya Mike menganggap Mike tidak becus dalam bekerja. Tapi satu dari mereka telah diteror, dikagetkan oleh si Cupcake dan suara panci-panci yang bergerak. Dan tiba-tiba Cupcake telah ada di belakangnya bersama dengan Chica. Dan dengan sangat ketakutan dia pun diserang. Temannya melihat pemandangan itu dan juga melihat Chica. Ngeri langsung dirasakannya. Di satu sisi, Pak Ketua gerombolan melihat temannya seperti lari ketakutan di CCTV. Terlihat dia memasuki pintu sebuah ruangan, namun di dalamnya sudah ada Bonnie yang menunggunya. Gak pakai lama, dia pun diserang. Setelah si ketua menghampiri temannya, tapi sudah terlambat, karena yang berdiri di hadapannya adalah Bonnie. Si ketua langsung hibrid memasuki sebuah ruangan, tetapi Chica dan Bonnie sudah antisipasi di CCTV, seperti ingin memasuki sesuatu di ventilasi. Dan benar, ternyata Cupcake berusaha menyerang si ketua di ventilasi. Namun si ketua bertahan. Sesaat kemudian pintu pun terbuka. Si ketua langsung keluar, namun pintu tertutup secara tiba-tiba. Dan di luar ternyata Foxy sudah menunggu, sudah dipastikan ketua pun diserang. Sekarang saatnya pengasuh yang seperti sedang kebingungan, lalu tiba-tiba melihat bocah yang berlari. Si pengasuh mengejarnya dan memasuki sebuah ruangan yang penuh bangkai animatronik. Sesaat kemudian ia melihat Freddy. Dengan gagah berani dihampiri si Freddy. Lalu mengambil kursi untuk melihat lebih tinggi. Ia mengecek apakah giginya jigongan, tapi tiba-tiba pengasuh pun terbelah. Sungguh aku tak percaya. Adegan kembali di rumahnya Mike dan Abby yang sedang menggambar. Tiba-tiba Mike memberikan sebuah lencana dari tempat kerjanya, tapi Abby pun berkata, be aja. Lalu dikembalikan lagi ke si Mike. Lalu Mike dengan kecewa menyimpannya ke dalam laci. Dia berkata, aku sudah berusaha yang terbaik untuk menjadi abangmu. Karena Abby tidak enakan, ia mencoba mengambil lagi lencana itu. Namun yang dilihatnya adalah surat adopsi Abby untuk diasuh kepada bibinya. Karena masalah keluarga yang dihadapi Mike. Abby jelas tidak mau dan Mike pun juga kagak mau. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Lalu mereka berpikir siapa yang bertamu. Tapi ternyata Vanessa yang datang untuk berkunjung. Lalu dikenalkannya Abby kepada Vanessa. Mike bertanya, ada perlu apa? Kemudian Vanessa menunjukkan sebuah obat ketergantungan yang ditemukan di tempat kerja Mike. Mike tidak bisa mengelak. Dia beralasan itu sudah ada resep dokternya kok. Lalu Vanessa ngasih tahu ke Mike bahwa semalam ada pembobolan di tempat kerjanya. Mike pun kaget.
Lalu dia berkata, mending kita ngobrol di pinggir kali aja. Lalu di pinggir kali Mike curhat They never found the guy who did it, and they never found my brother. bahwa dulu adiknya diculik dan belum ditemukan, bahkan penculiknya pun tidak diketahui. Dan Mike sebenarnya rindu kepada adiknya, ayahnya, ibunya yang telah tiada. Setelah itu akhirnya Vanessa mengerti dan berkata, ya udah, cobalah bekerja dengan lebih baik lagi. Di rumahnya Mike berkali-kali menghubungi si pengasuh tapi tidak diangkat. Mau nggak mau Mike harus mengajak Abby ke tempat kerjanya. Mike berkata, jangan aneh-aneh ya di tempat kerjaku. Lalu mereka masuk dan melihat tempat yang memang sudah acak-acakan. Akhirnya Abby disuruh tidur selama nanti Mike melakukan bersih-bersih. Lalu Mike mengecek CCTV tempat mana aja yang amburadul dan harus dibenahi. Namun tanpa tidak sengaja Mike melihat noda merah di pintu. Mike bingung, tiba-tiba anjir, kaget lagi gua. Dan mulailah bersih-bersih dimulai. Akhirnya setelah berjam-jam beres juga, Mike pun lega lalu melihat jam sudah waktunya tidur. Namun Abby terbangun dan melihat Mike sudah tidur. Dan inilah waktu Abby untuk bersenang-senang. Namun tanpa sengaja Abby melihat sebuah mata menyala di gorden merah. Antara takut dan bingung, gerangan apa di balik mata indah bola pingpong itu. Adegan berpindah ke si Mike yang sedang bermimpi lagi. Kali ini Mike mencoba berinteraksi kepada salah satu bocah pirang. Dan bocah itu berkata, If we show you, what will you give us? ya, bocah itu bisa memberi apa yang Mike mau, namun harus ada imbalannya. Begitu katanya. Lalu diperlihatkan kita dengan gambar kelinci. Mike pun terbangun, tapi tiba-tiba mendengar teriakan Abby, Mike pun langsung berlari, langsung mengambil kursi karena yang dilihatnya adalah si Freddy yang sedang datang menghampiri. Mike mencoba menyerang, tapi Abby mencoba melerainya. Mike bingung, animatronik ini kok bisa hidup dan bergerak. Dia curiga pasti ada remote yang menggerakkannya dari jauh. Namun karena dilihat Abby sangat senang bermain dengan mereka, Mike sedikit lega. Dan Mike pun langsung mengajak Abby untuk pulang dengan otak yang masih belum bisa mencerna dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam mobil, Abby sudah tidur, lalu dipindahkanlah ke kasur. Tanpa sengaja, Mike melihat gambar-gambar Abby yang sedikit mencurigakan. Ternyata Abby telah menggambar bocah-bocah yang ada di dalam mimpi Mike dengan senjata yang sama persis yang pernah melukainya. Setelah Abby terbangun, Mike bertanya, mereka itu apa? Hantulah, kata Abby. Mike pun tak percaya. Lalu Mike bertanya, kok Abby bisa menggambar dengan tepat tentang saudara mereka yang hilang padahal Abby belum lahir? Abby terdiam dan tak bisa menjelaskan. Lalu Mike memohon, bisakah Abby bertanya ke hantu animatronik itu? Kali aja mereka tahu di mana adiknya dan siapa penculiknya. Dan Abby akan berusaha bertanya, tapi tidak janji. Dan diperlihatkan kita dengan Vanessa yang sedang menatap dalam dirimu. Tapi bohong. Yang sedang melihat gambar bocah-bocah dengan si kelinci kuning. Lalu datanglah Mike dan Abby langsung berlari ingin bermain dengan Freddy. Lalu Mike bertanya ke Vanessa, kamu ternyata sudah mengetahui ini? Dan Vanessa menjawab, iya, makanya aku selalu mengawasimu, Mike. Akhirnya mereka main rumah-rumahan dan berkumpul bersama menatap langit-langit tempat itu. Mike membisikkan sesuatu ke Abby. Jangan lupa untuk nanya tentang adik mereka, robot-robot itu. Dan Mike ikut Vanessa untuk mencari selimut biar nggak kedinginan. Dan Vanessa menunjukkan sesuatu ke Mike untuk tidak menyentuh benda itu. Karena Mike pun kaget. Lalu Mike ngobrol ke Vanessa bahwa Abby sangat senang bermain dengan robot-robot itu dan ingin selalu mengajaknya ke tempat kerjanya. Namun Vanessa membentak Mike bahwa seharusnya Abby jangan dibawa ke tempat ini. Mike pun bingung. Tiba-tiba Vanessa khawatir dengan Abby, soalnya Abby dengan sengaja menyentuh gitar si Bonnie. Dan yang terjadi, si gitar Bonnie konslet lagi dan Abby kesetrum dan pingsan. Untungnya Abby cepat siuman, Mike pun bersyukur. Tapi tak disangka-sangka, tiba-tiba di luar Vanessa mengatakan, If you ever bring Abby back here again, I will shoot you. ya, Mike pun bingung dan takut ditembak. Akhirnya mau nggak mau Mike harus ambil keputusan untuk menghubungi seseorang untuk menjaga Abby. Abby merasa senang bangun pagi, tapi senangnya menjadi petaka ketika melihat bibinya di hadapannya. Dan Abby berkata, I hate you. Hate you, Mike. ya, Abby benci sama Mike, namun Mike tidak tahu harus berkata apa. Lalu saking bencinya, Abby mencoret-coret gambar yang ada abangnya si Mike sambil sumpah serapah diucapkannya. Mike akhirnya pergi kerja dengan lega karena ada si bibinya yang menjaga Abby yang sebenarnya gagal untuk menjahati si Mike. Mike mampir ke apotek untuk beli obat tidurnya dan bergegas menuju Freddy Fazbear tempat gawainya. Mike langsung tertidur dan langsung bermimpi yang kali ini ternyata keluarganya sudah menyambutnya. Mike disuruh bergabung dengan mereka. Namun Mike kebingungan, kok bisa? Lalu dia mengucap, Wasn't what I asked for. But it's what you want. No.
Ya, ternyata bocah-bocah itu sudah memberikan keinginannya Mike yang dia harapkan selama ini. Dan saatnya bocah-bocah itu meminta imbalannya, yaitu... We want Abby. Mike pun bingung. Sebenarnya dalam hatinya memang ini yang dia inginkan, berkumpul lagi dengan keluarganya yang dulu sebelum Abby lahir. Namun dalam dilemanya dia ingin menerima itu, tapi ingatannya langsung tertuju kepada Abby, adik yang benar-benar nyata ada di hadapannya. Mike pun dengan tegas menolak harapan ini dan gak mau untuk menyerahkan Abby. Tapi tiba-tiba... ya, Mike langsung diserang keroyokan oleh bocah-bocah itu. Mike pun terluka dan kesakitan. Untungnya Mike segera terbangun tapi dalam keadaan terikat dan dalam keadaan antara hidup dan mati. Mike mencoba meloloskan diri dalam keadaan maut tersebut dengan ngoprek baut yang mengikat tangannya. Dalam hitungan detik, Mike pun lolos dari alam baka. Mike sungguh ketakutan dan lebih bertambah lagi ketakutannya setelah melihat orang-orang yang sudah tidak bernyawa dengan cara menggenaskan. Mike pun ngibrit dari tempat itu, namun ancaman belum berhenti karena sudah ada si Foxy yang ingin menghampirinya. Dan... lalu di rumah Mike dan Abby, sepertinya bibinya ingin lebih akrab dengan Abby. Tapi dicuekin sama Abby, bibinya nggak ambil pusing. Ia langsung duduk santai sambil nonton TV, namun yang tidak ia ketahui bahwa Freddy sudah berdiri di samping si bibi. Lalu Freddy menemui Abby untuk mengajaknya bermain lagi ke tempat si Freddy. Abby senang, dia segera berkemas untuk pergi dari rumahnya ke tempat Freddy. Langsung menaiki taksi yang disupiri oleh YouTuber gaming yang terkenal yang sangat digemari. Si Cory kaget karena robot beruang besar ada di dalam taksi. Adegan kini kembali ke Mike yang ternyata masih hidup dan telah dirawat luka-lukanya oleh Vanessa. Vanessa berkata bahwa Mike beruntung bisa diselamatkan olehnya. Lalu Mike tidak tampak senang karena adiknya Abby sedang dalam bahaya. Lalu Vanessa ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Mike menceritakan semua tentang mimpinya, keinginannya, dan resikonya yang akan Mike hadapi. Di sisi lain, ternyata Abby dan Freddy telah tiba di Freddy Fazbear's. Dan Abby belum mengetahui ancaman yang akan Abby hadapi. Abby langsung menuju ke ruang konser Freddy untuk bermain dan menyanyi bersama para animatronik. Tanpa disangka-sangka, Vanessa menunjukkan foto masa kecilnya kepada Mike. Alangkah terkejutnya Mike melihat apa yang dipegang oleh Vanessa kecil. Ya, yaitu mainan pesawat yang mirip dengan yang dimiliki oleh adik lelakinya Mike. Lalu Vanessa minta maaf ke Mike, namun Mike tidak peduli karena sekarang adalah bagaimana caranya untuk menyelamatkan adiknya, Abby. Dan Vanessa langsung memberikan tongkat aliran listrik kepada Mike, karena ini adalah senjata kelemahan robot-robot animatronik itu. Lalu Mike meminta Vanessa ikut untuk membantunya menyelamatkan Abby. Dan Vanessa berkata, I won't be any use to you, believe me. Mike menghormati keputusan Vanessa. Dan Vanessa hanya bisa membantu untuk meminjamkan mobil patrolinya untuk menuju Freddy Fazbear's. Gak pakai lama, Mike langsung segera ngacir. Sesampainya di Freddy Fazbear, Mike melewati lorong ventilasi untuk memasuki tempat tersebut. Dan setelah tiba, ternyata Bonnie dan Freddy telah sedang berjaga-jaga. Mike secara diam-diam keluar dari ventilasi itu dan menuju ke dekat Bonnie dan Freddy. Tiba-tiba Freddy seperti mengetahui keberadaan Mike. Namun Freddy berpikir sepertinya itu cuma tikus. Di tempat itu Abby dan Chica telah bersama dan keberadaannya ternyata dilihat oleh Mike. Dan Mike pun berpikir untuk segera melakukan sebuah rencana dengan melihat ember air bekas pel di dalamnya. Dan langsung disiramkan air di ember itu ke Bonnie dan Freddy. Ditambah dengan pistol listrik dihantamkan ke mereka. Dipastikan Bonnie dan Freddy kesetrum dan tak berdaya. Lalu ternyata Chica telah memaksa Abby untuk dimasukkan ke sebuah spring lock yang ada di animatronik butut itu. Dan tiba-tiba Mike menembakkan stun gun ke arah Chica. Chica pun semaput dan roboh. Syukurnya Mike tepat waktu menyelamatkan Abby. Mike berkata, maafkan abangmu ini ya yang selalu mengingat masa lalu. Mike berjanji kepada Abby akan move on dan lebih perhatian ke Abby mulai sekarang. Lalu mereka pun segera ingin melarikan diri dari tempat ini dengan kaki Mike yang sedikit pincang. Dan tiba-tiba Mike diserang oleh Cupcake dan menyuruh Abby untuk lari dan pergi menyelamatkan diri. Mike segera mengambil tongkat kejut di dekatnya dan ketika Cupcake menyerang, Mike langsung hantamkan ke Cupcake dan Cupcake pun tersingkir. Sekarang waktunya Abby yang nyumput dari sosok Foxy yang mengejarnya. Abby merasa ketar-ketir dan bingung harus apa, tapi untungnya dia segera berendam di mani bola berharap supaya si Foxy tidak dapat menemukannya. Namun naas bagi Mike karena dia bertemu sosok baru yang mengerikan. Dia adalah bos dari semua animatronik ini yang dinamakan Springtrap. Tanpa berpikir panjang, Mike tembakkan stun gun ke arah monster itu. Namun sayangnya tidak berpengaruh. Springtrap malah membalikannya hingga stun gun terlepas dari tangan Mike. Abby yang masih dalam mani bola pun dihampiri Foxy yang mulai curiga dengan keberadaannya Abby di sana. Tiba-tiba Abby ditarik dari sana, namun syukurnya Vanessa yang menariknya. Abby seketika lega karena Vanessa hadir di hadapannya. Dan tentunya si Foxy sudah lemas dan tak berdaya. This is perfect. First I killed your brother. Ya, sungguh mengejutkan perkataan Springtrap. Ternyata selama ini penculik adik lelaki Mike masih ada hubungannya di tempat dia bekerja. Mike pun campur aduk perasaannya antara sedih dan marah, kecewa dan menderita.
Tiba-tiba Mike ditendang dan terpental, langsung tersungkur dan tak berdaya. Tapi untungnya Vanessa langsung menodongkan pistolnya ke arah Springtrap dan berkata, I'm not kidding, Dad. ya, ternyata selama ini penculik keji itu adalah ayahnya Vanessa dan dia adalah Akang Steve Raglan, si konsultan yang memberi Mike gawean. Yang ternyata tempat itu punya Steve itu sendiri alias Springtrap dan memiliki nama sebenarnya. His name is William Afton. Sungguh sebuah kenyataan yang pedih. Lalu William mencoba merayu Vanessa, tapi Vanessa langsung menembaknya dan ini adalah kesempatan untuk Mike memberi Abby suatu misi. Ya, Abby disuruh menggambar gambar yang sesungguhnya terjadi kepada bocah-bocah itu karena mereka telah dicuci otaknya. Lalu Vanessa mencoba mengulur waktu, mencoba bergelut dengan ayahnya, namun Vanessa akhirnya pun tertusuk. Tetapi di saat itu persiapan rencana telah selesai, ditutaskan, dan Mike menyalakan lampu untuk menyorot ke suatu gambar yang dibuat Abby. Ya, gambar sebenarnya yang terjadi kepada bocah-bocah itu. Di saat itu pun, para animatronik terpancing dengan gambar keji yang dibuat Abby. Lalu Chica dan kakek langsung menyerang William karena benci dan mengenai tepat di samping badannya posisi Springlock berada. Dan yang terjadi adalah, ya sungguh ngilu melihat Springlock menancap dalam di tubuhnya William. William pun sangat amat kesakitan. Lalu di saat terakhirnya William masih pengen memakai topengnya. Mungkin biar koit dengan gaya kali ya. Bersama dengan itu, tempat itu pun hancur berantakan. Kini saatnya Mike dan Abby melarikan diri, tentunya juga sambil menyelamatkan Vanessa untuk pergi dari tempat terkutuk itu. Akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat itu bersamaan dengan pemandangan mengerikan bahwa William malah diseret masuk oleh Freddy dan kawan-kawan dengan tujuan agar William binasa bersama tempat terkutuk itu. Ya, tentunya kini Abby dan Mike telah berbahagia karena telah lolos dari peristiwa yang bisa mengancam nyawa dan hidupnya. Mereka akhirnya bisa kembali lagi menjalankan hidupnya dengan normal, damai, dan jauh dari masalah. Tentunya Mike tidak lupa dengan jasa Vanessa yang telah membantunya melewati peristiwa hidup dan mati itu yang sampai menyebabkan Vanessa harus dirawat di rumah sakit. Mike sangat berterima kasih, dia tidak tahu apa yang akan terjadi bila Vanessa tidak membantunya. Dan tidak lupa Mike pun berdoa untuk kesembuhan Vanessa sambil memegang tangannya dengan mesra. Lalu Mike dan Abby akhirnya pulang dengan penuh sukacita dan cerita pun berakhir dengan happy ending. I said read the Oke bros, begitulah alur film ini berakhir. Sang sutradara dan penulis film ini dapat menempatkan adegan demi adegan dengan tertata rapi dan epik. Juga eksekusi akhir film yang dikemas dengan ciamik, walau terasa singkat tapi cukup menegangkan dan menghibur. Namun sayangnya bagi para penggemar game franchise ini pasti agak kecewa ya dengan perubahan cerita, bahwa Vanessa lah anak dari sang William Afton, bukannya Mike, Abby, atau adik lelakinya yang diculik. Karena bisa dibilang ini adalah karya original film itu sendiri ya, dan menggabungkan semua jenis franchise yang ada dari Five Nights at Freddy. Namun bagaimana tentunya pendapat sahabat Blockbuster sendiri tentang film ini? Seru, bosan, kecewa, atau malah tersenyum lebar? Tolong diisi di kolom komentarnya ya, biar kita bisa lebih sering berinteraksi dan saling tukar informasi dan menjalin silaturahmi. Hihihihi. Oke, kalau begitu Blockbuster undur diri. Ciao and see you in my next video.